Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Good morning everybody. Good morning. Morning. Honorable Mr. Nawawi MPD presented today, and all beloved teacher and beloved student at SMK Plus Pelita Nusantara. All praise be to Allah, the Lord of the world, the merciful and grateful, who has given us the heart, the strong, and till we can enjoy together in this opportunity today, in materi akidah, in intensive character building. Peace and salutation due to noble prophet of Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Okay, in this opportunity today, I am to be a chairwoman, and I try to speak with English because this is kelas 12 ya, kelas 12 graduate. 12 grade. Yes, 12 graduate, and you all after minutes is finishes in menyelesaikan studi di SMK Plus Pelita Nusantara, dan kita harus terbiasa untuk enjoy with English language. Okay, let's open our agenda today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And in this good opportunity, the presenting today is Mr. Nawawi. The time is yours. Thank you, Ms. Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. The Honorable Ms. Diana as host, and all the participants, all the students from 12th grade, and the home teachers was present this afternoon. Thank you for the opportunity. First of all, let's express our gratitude in the glory months, in the fasting month. We can gather, we can meet each other in Zoom meetings, in the schedule we have agreed in this time. Peace and salutation be upon up to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best figure of the world, the role model of the human being. Ladies and gentlemen, especially for our beloved students from 12th grades, it is the last chance for you to attend this program, because after this month, you will finish all the activity, all the study in Pelita Nusantara, and you have to fly, or you have to enter the real community, real lives after leaving SMK Plus Pelita Nusantara. Anak-anakku sekalian, ini momen yang bagus sekali. This very good momentum for you, because karena ini kesempatan terakhir ya. Kesempatan terakhir itu artinya setelah ini kalian selesai ujian sekolah di tanggal 3 sampai 8 Mei, dan setelah itu kalian sudah tidak banyak kegiatan, dan setelah lulus, dinyatakan lulus, kalian akan terjun ya, dan masuk langsung ke kehidupan yang real, di mana ada pilihan-pilihan yang kamu harus lakukan di sana ya.
Mau berusaha, mau bekerja, atau mau kuliah, depends on your choice. But I hope you can choose properly, ya. Good choice for you. And I always pray for you. Baik, anak-anakku sekalian, ini kita akan bicara tentang akidah. Mohon operator di-share screen-nya, tolong ditampilkan. Ya, mempersingkat waktu langsung saja ya ke definisi akidah. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, apa itu akidah? Nah, bagi kalian yang sudah menginjak dewasa, ya, ini saya katakan sudah dewasa karena secara hukum juga kalian sudah balik, sudah punya kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini hal yang sangat mendasar. Kelas 12, apalagi setelah ini kalian akan memasuki kehidupan yang real, kalian harus punya pondasi. Ya, kalau rumah itu harus punya pondasi yang kokoh. Ya. Karena kalau pondasinya nggak kokoh nanti bisa mudah diterpa angin, roboh, dan kamu rugi. Nah itu yang kita tidak kehendaki. Jadi mari tolong perhatikan 45 menit ke depan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Karena ini sangat penting bagi setiap pribadi muslim. Apa itu akidah? Akidah itu diambil dari bahasa Arab, ya, al-aqdu atau akdun, ya. Kalau pakai dumatain alnya dibuang, ya. Yaitu artinya ikatan, ya, atau asyaddu biquwah, pengikatan dengan kuat. Nah, saya kasih contoh yang mudah saja. Kalau ada orang nikah kita sebut akad nikah. Nah, kan gitu ya. Oh ya, keluarga saya mau melaksanakan akad nikah kakak saya. Itu artinya ada ikatan. Akad nikah itu ada ikatan antara ya seorang laki-laki, ada akadnya dengan penghulu. Maka nanti dinyatakan resmi setelah ada ijab kabul. Bentuknya itu ikatan, ya. Atau ada ikatan apa yang disebut ikatan kontrak kerja. Memorandum of Understanding. Nah, nanti kalau kamu punya usaha ke depan, perusahaan kamu akan bekerja sama dengan perusahaan ini. Maka ada di sana kesepakatan. Nah, itulah ya, akdun. Itulah akad kesepakatan namanya, ya. Nah, itu adalah ikatan satu pihak dengan pihak lain. Nah, ketika kita bicara akidah adalah ikatan diri kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Itu sudah pasti. Nah ini harus ada ikatan. Kalau nggak ada ikatan, nggak ada buhul, nggak ada tali, nanti kehidupan kamu kehidupan yang merugi dunia dan akhirat. Dan ini jangan sampai terjadi. Nah akidah juga punya makna adalah sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan. Nah jadi anak-anakku sekalian, ini akidah secara singkat ya. Kalau mau diambil apanya itu etimologinya, terminologinya itu terlalu panjang, waktu kita nggak cukup ya. Tapi secara umum inilah akidah yang harus. Sebentar, ada yang harus saya jawab ya. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian, adakah ikatan di antara kita dengan Allah? Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Yang ini pengertian katanya insyaallah sudah bisa dipahami. Share slide berikutnya, next slide please. Nah, akidah juga itu secara hukum, secara makna berarti beriman kepada Allah. Karena akidah ini nggak lepas atau sangat identik dengan keyakinan. Jadi akidah itu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta beriman kepada kadar baik dan buruk. Nah inilah yang rukun iman yang sering kamu pelajari. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, hakikatnya akidah adalah keyakinan kita kepada Allah. Ada nggak ikatan kita kepada Allah? Benar nggak kamu yakin? Nah ini pertanyaannya. Karena banyak orang ngaku Islam tapi nggak yakin. Atau banyak orang yakin tapi nggak pernah mempraktekkan. Nah ini nggak boleh. Ya, benar nggak yakin ada malaikat? Kamu yakin nggak ada malaikat?
Kalau kamu berbuat baik dicatat oleh Raqib, kalau kamu berbuat jahat dicatat oleh Atid. Nah, itu. Kamu yakin nggak kalau nanti ada penjaga neraka dan surga? Nah, ini harus diyakini. Jadi inilah akidah. Ketika akidah kamu itu sudah menghujam, itu nanti bagus. Ya. Lanjut, screen berikutnya. Nah, kita bicara ikatan. Coba tolong dibaca surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Yuk, siapa yang sudah pegang Quran? Saya mau dengar. Baca Ar-Rahman 1 sampai 4. Ayo. Harus ada nih. Jangan sampai nggak ada. Saya minta baca satu orang. Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsi wal qamaru bil husban. Sadaqallahul azim. Artinya, please. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Ya, oke. Allah Maha Pengasih. Anak-anakku sekalian, kalau kamu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, pengasih. Allah pengasih membuktikan bahwa Allah kasih apa saja yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini. Tapi ingat, Allah belum tentu sayang. Nah, ingat ya. Jadi Allah kasih saja kebutuhan kamu, kebutuhan manusia, mau iman, yang mau kafir, yang mau zolim, yang mau musyrik, Allah kasih semuanya. Itu karena Allah Maha Pengasih. Tapi ingat anak-anakku sekalian, Allah juga Maha Penyayang. Bisa jadi kamu dikasih tapi belum tentu juga disayang. Yang kita harapkan adalah bagaimana Allah mengasihi dan juga Allah menyayangi kita. Ini nanti kaitannya dengan akidah. Allah Maha Pengasih, ya. Allah ajarkan Quran, maka Allah turunkan Al-Quran. Ya. Allah turunkan Al-Quran, Allah ciptakan manusia, dan Allah ajarkan bayan. Bayan itu petunjuk. Ya, petunjuk itu apa yang ada kasat mata. Itulah alam semesta. Jadi anak-anakku sekalian, inilah yang dimaksud ikatan. Ya. Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadah? Wong kita nggak bisa langsung komunikasi kepada Allah. Ada petunjuknya di Al-Quran. Maka Al-Quran diciptakan Allah itu untuk memberi petunjuk dan penjelasan kepada manusia. Supaya benar langkah-langkah kita di muka bumi. Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan bayan, petunjuk-petunjuk di alam semesta. Untuk apa? Untuk kita manusia. Bisa nggak kita dilepaskan dari alam semesta? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita makan dari alam. Kita perlu bernapas oksigen dari alam. Kita perlu matahari dari alam. Allah kasih semuanya. Nah inilah yang dikatakan ikatan. Ya, jadi kita manusia nggak boleh sombong ini kalau melihat seperti ini. Ya, diciptakan oleh Allah, maka kita harus beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah? Ada petunjuknya di Al-Quran. Bagaimana membuktikannya? Alam semesta sebagai bukti. Nah, di sini ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Maka, anak-anakku sekalian, tadi saya contohkan begini di kelas 11. Ketika manusia tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, maka manusia itu jatuh derajatnya seperti binatang. Kan Allah ciptakan di muka bumi ini makhluk itu bukan hanya manusia. Ada binatang, ada pepohonan, dan lain sebagainya. Tapi manusia, ya,
Kalau tidak mengikuti ajaran Quran, maka manusia itu tak ubahnya seperti binatang. Kok gitu Pak? Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Manusia dikasih akal, ya. Binatang nggak dikasih akal. Kamu lihat kerbau ke sana kemari nggak pakai baju. Ya kenapa? Karena dia nggak ada rasa malu. Dan itulah fitrahnya hewan. Tapi kalau ada manusia nggak mau pakai baju ke sana kemari atau terlihat terus auratnya, itu sama dengan kerbau. Nah itu saja contoh yang mudah. Ya. Jadi ketika kita mau real menjadi manusia, kuncinya adalah harus mengikuti apa yang Allah sudah turunkan. Apa? Al-Quran. Gitu. Ya. Nah, kita dengan manusia dengan alam nggak bisa dipisahkan. Alam butuh pengolahan dari manusia, alam sudah menyediakan, tapi juga ada aturan main. Jadi kalau kamu jadi pengusaha nanti kamu misalnya mengelola batu bara atau mengelola apa, harus tunduk kepada aturan Quran apa? Jangan merusak. Wala tafgil fasad di fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, kerusakan itu menjadi bencana. Nah, ini konsep-konsep cara berpikir ini yang harus ditanamkan oleh kalian yang sudah dewasa, ya. Jadi Allah, manusia, Al-Quran, dan alam itu saling terikat. Terutama kita harus mengikatkan diri kita kepada Allah. Pak, kalau saya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, gimana? Ya nggak apa-apa. Allahnya nggak rugi sama sekali. Tapi kita yang rugi. Pak, kalau saya berinfak, saya banyak uang, saya berikan pesantren, saya bangun masjid, saya selalu berbuat baik, fakir miskin saya bantu. Gimana Pak? Bagus. Allah juga nggak untung, tapi kita yang untung. Gitu ya. Allah itu kamu iman, kamu kafir, Allah nggak rugi dan Allah nggak untung. Tapi kita yang untung. Nah itu, ini harus kita perhatikan. Untuk kita, yang butuh itu kita butuh Allah. Jadi kamu jangan sombong, kita jangan sombong. Ya, besok mau lulus, gampang, nggak boleh. Ya harus apa? Harus ikut aturan, harus banyak doa, sikap yang baik gitu. Ya. Tapi kalau kamu ngapain ikut ujian yang nggak lulus? Nah itu karena salah kamu sendiri. Baik, slide berikutnya. Nah, saya mau ajak kalian berpikir tentang timbangan akidah. Timbangan akidah itu maksudnya pembanding. Karena Allah ajarkan di alam ini untuk kita kaji. Ya. Timbangan akidah kita itu, ya, lihat dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Silakan baca. Ayo. Siapa yang sudah pegang Qurannya? Baca. Surat 14. Ibrahim itu surat 14 ayat 24-25. Yuk, Apit baca lagi, Apit. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kullahinin bi Ayat zidni 24-nya dulu, rabbiha. Ayat Oh iya, 24-nya dulu. Taro. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masyalan kalimatan taibatan kasyajaratin taibatin asluha syabitu wa far'uha fis samai. Tu'ti'u kullaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amshala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Baik. Baik, udah berapa juz nih?
Ramadan ini baca Qurannya? Alhamdulillah Pak udah sampai surat Yusuf. Surat Yusuf ya. Ya, bacanya ditingkatkan lagi ya. Perhatikan kaidah tajwidnya ya. Siap. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kata Allah, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Apa kamu tidak mau melihat gitu ya? Kita suruh melihat nih, suruh belajar, suruh perhatikan. Alam taro kaifa, bagaimana Allah menyontohkan ya perumpamaan kalimat yang baik, kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, ya. Apa? Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Bagaimana gambaran pohon yang baik menurut Allah? Kata Allah, kasajaratin thayyibah itu asluha sabit. Akarnya itu menghujam. Ya, menghujam itu nancep ke bumi. Nah, itu namanya menghujam. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Batangnya itu menjulang. Jadi pohon yang baik itu akarnya menghujam, batangnya menjulang, tuti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dan pohon itu berbuah setiap musim sesuai dengan izin Tuhannya. Ya. Jadi itu gambaran pohon. Nah, pohon itu Al-Qur'an sesungguhnya, ayat kasar yang harus kita baca. Apa yang Allah kasih pelajaran dari situ? Nah, maka tadi timbangan kita akidah, kalau kita bicara pohon adalah akar pohon adalah iman. Akidah kita itu seperti akar. Kalau akidahnya menghujam, keyakinan kepada Allahnya menghujam, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, yakin kepada kitab-kitabnya, yakin dengan hari akhir, dan kadar baik buruk itu menghujam, maka praktek keislaman pun itu luar biasa. Jadi bukan hanya status, saya Islam, sholat enggak, puasa enggak. Itulah cerminan keimanan atau cerminan akidah. Jadi kalau seorang akidahnya bagus, imannya bagus, sholatnya selalu tepat waktu. Nah, syahadatnya dipelihara, dijaga. Nggak akan terdongkel oleh apapun gitu. Puasanya, zakatnya, sholat sunnahnya, berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi perilaku seseorang itu akan mengukur akidah seseorang, terutama kaitannya dengan ikatannya kepada Allah. Kalau ikatannya kepada Allah kuat, ya insya Allah Islam itu bukan hanya status, tapi dia praktekkan dalam kehidupan sehari. Kenapa sholat? I am Muslim. Kenapa puasa berlelah-lelah? I am Muslim. Kok bayar zakat? I am Muslim. Kok going to a pilgrimage? I am Muslim. Nah gitu. Kok bersodokah? I am Muslim. Kok nolong orang yang sulit? I am Muslim. Nah itu menandakan akidahnya bagus. Akidahnya menghujam. Maka ketika praktek Islamnya itu bagus, aplikasi status Islamnya itu bagus, maka akan berbuah itu ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan, kesalehan pribadi. Apa ihsan itu? Ihsan itu adalah buahnya dari praktek sholat. Apa? Kebaikan, tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Ihsan itu adalah buahnya puasa. Apa? Itu mengendalikan diri. Tolong di apa itu ihsan? Ihsan itu adalah buah dari puasa. Apa? Mampu mengendalikan diri. Tidak mengumbar hawa nafsu. Ya, tidak mengumbar kejelekan. Apa buahnya dari zakat? Peduli terhadap manusia. Itulah ihsan. Gitu. Maka kata Nabi, apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah seorang manusia, seorang muslim yang kalau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau beraktivitas akan-akan melihat Allah. Nih,
sedang pesantren kilat, ini seakan-akan Allah ada di depan kita mengawasi. Kita serius apa tidak? Telinga kita mendengarkan apa tidak? Mata kita melihat apa tidak? Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu nggak melihat Allah, fa'innahu yaraka. Allah melihat kamu. Maka orang-orang yang sudah punya derajat ihsan, karena akidahnya yang bagus, karena ibadah, praktek keislamannya yang bagus, maka dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Nggak ada nanti pemimpin yang ihsan itu korupsi, nggak ada. Nggak ada pemimpin yang ihsan itu terus menyusahkan rakyatnya, nggak ada. Kenapa? Karena dia punya akidah yang kuat. Dia takut akan azab Allah karena akan dimintakan pertanggungjawaban. Dia takut dengan berbuat negatif. Kenapa? Karena malaikat ada mencatat. Nah itu. Pertanyaannya sudah belum nih kita masuk ke dalam kategori ihsan? Kalau belum, ayo ramai-ramai kita berusaha ke sana. Apalagi besok kalian begitu lulus, masuk ke dunia kehidupan yang sesungguhnya, kamu akan berhadapan dengan banyak orang, diuji keimanan kamu, diuji akidah kamu, mampu bertahan apa tidak. Ya, ini pasti kamu akan dapatkan. Tapi ketika akidah kamu menghujam, pohon itu kalau akarnya menghujam, batangnya menjulang, jangankan diterpa angin, badai pun pohon itu tetap bertahan. Tapi kalau akarnya cuma nempel, akidahnya cuma nempel di bumi, nah please ke night club yuk, banyak cewek-cewek cantik di sana. Oh saya nggak boleh, dilarang oleh agama saya, bukan muhrim gitu. Alah, sekali-kali, nah nyoba. Nah itu namanya akarnya tipis. Sekali nyoba, besok datang lagi. Besok datang lagi. Nah sudah. Nanti terjadi perzinahan, terjadi AIU dan lain sebagainya. Itu menggambarkan karena iman atau akidahnya sangat tipis. Mudah-mudahan pelajar kelas 12 SMK plus 2 dan Nusantara punya akidah yang kokoh. Sehingga keluar dari sini menuju kesuksesan dunia akhirat ini mampu mempertahankan akidah. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau menggambarkan ya waktu yang singkat ini, ya waktu yang singkat ini, apa yang dimaksud dengan tadi itu kalimatun thayyibah kasyajaratun thayyibah. Tadi saya gambarkan pohon. Kalimat thayyibah itu sendiri apa, Pak? Kalimat thayyibah itu sendiri adalah la ilaha illallah. Itu yang harus kamu pegang. Ya, kalau sekarang kita Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita pegang hari. Ya. Kalimat thayyibah hari ini yang harus menghujam adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Tidak ada tempat mengadu selain Allah. Tidak ada tempat berserah diri selain pada Allah. Anak-anakku sekalian, kamu bisa lihat sejarah-sejarah umat masa lalu. Di situ saya tulis, ya, ada kaum Ad, ya, kaum Ad itu atau Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dulu, umat Nabi Nuh yang akhirnya dihempas badai dan ditenggelamkan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Karena tidak punya akidah kepada Allah. Ya. Umat kaum Ad, umatnya Nabi Hud, umat kaum Samud, umatnya Nabi Saleh dan Madian, umatnya Nabi Syuaib. Nanti kamu baca itu, ya. Kamu baca di apa itu? Di surat-surat yang saya sudah tulis. Di surat Al-A'raf semua itu adanya. Ya. Semua mereka itu diminta hanya untuk menyembah Allah. Ya, tapi mereka adalah kaum-kaum yang mendustakan, yang nggak percaya kepada Allah, nggak punya iman kepada Allah, nggak punya akidah terhadap Allah. Mereka akhirnya kena azab semua. Nah, jadi tadi saya sampaikan, kalau kita nggak mau berakidah kepada Allah, akidah Islamiyah kita ini kita tidak pertahankan, jangan salahkan atau jangan menyesal ketika Allah memberikan azab kepada kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab neraka. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa?
selama kita masih mempertahankan akidah kita kepada Allah. Maka pesan saya di waktu yang singkat ini, karena waktunya ini sampai 11.15 ya. Pesan saya adalah mari pertahankan ya. Slide berikutnya tolong nak. Slide berikutnya. Ya. Pertahankan akidah Islamnya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, akidah adalah sesuatu yang sangat mendasar menjadi akal. Jangan kalian gadaikan akidah karena seorang perempuan. Jangan kalian gadaikan akidah karena seorang laki-laki. Jangan kalian gadaikan akidah hanya karena satu bungkus Indomie. Jangan kalian gadaikan akidah karena jabatan, karena kekuasaan. Saya boleh, saya dapat jabatan direktur, tapi saya harus keluar dari Islam. Wah, celaka itu. Jangan. Pertahankan sampai napas terakhir dalam kehidupan ini. Akidah Islamiyah, la ilaha illallah harus tetap menghujam dalam diri kita semua. Ya. Apa kata Allah? Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslim. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali dalam kamu keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan memelihara akidah Islamiyah, dalam keadaan keyakinan kepada Allah, dalam keadaan sujud, tunduk dan patuh terhadap Allah. Nah, itu. Ya. Jangan ditawari jabatan, ingin kehidupan yang gemerlap, gadaikan akidah. Ya, bukan hanya itu saja. Begitu dapat jabatan, nggak mau sholat, nggak mau puasa, maunya poya-poya, itu sudah menggadaikan akidah. Sudah menyia-nyiakan nikmat yang Allah kasih. Padahal ini adalah modal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Modal surga akidah ini. Nah, kamu besok akan keluar, akan menghadapi berbagai tantangan hidup. Apapun, whatever the challenge you get, ya, whatever the problem you face, whatever the obstacle you find, so never, ya, not ever, ya. Jadi jangan sampai kamu gadaikan akidah kamu, jangan sampai korbankan akidah kamu. Maka tadi Bapak sampaikan ketika akidahnya kuat, begitu jadwal sholat, sholat. Begitu puasa, laksanakan. Semuanya dilaksanakan. Insya Allah kamu akan, atau kita semua akan selamat. Ya, dunia dan akhirat. Nanti sekalian, sehebat apapun manusia, pasti akan menemui hari akhir. Sekaya apapun manusia, pasti akan mati. Secantik apapun manusia, pasti akan mati. Ya, setampan apapun manusia juga akan mati. Nah, siapa yang nggak mati di muka bumi ini? Semuanya mati. Ya, semuanya mati. Nah, anak-anakku sekalian, ini pesan Bapak untuk kalian yang sebentar lagi mau lulus, ya, pelihara, jaga, pupuk akidah sampai akhir hayat, ya, untuk keselamatan kita semua. Dan Bapak doakan kalian sukses semuanya, menyelesaikan kegiatan dengan baik. Ya, tinggal sedikit lagi, jangan macam-macam ya. Tinggal sedikit lagi. Kalau lari 100 meter itu tinggal 10 meter lagi. 90 meter sudah kamu lalui. Jangan sampai terpleset, jangan sampai tersandung, selesaikan finish dengan baik ya. Dengan hormat, dengan penuh kemuliaan. Nah, itu yang Bapak harapkan ya. Pak, maksudnya gimana? Ya, tinggal sedikit lagi macam-macam. Terus kena kasus disiplin, nah itu namanya nggak mulia yang seperti itu. Jaga diri baik-baik. Jaga kesehatan, mudah-mudahan dalam waktu dekat semua selesai ujian, kamu lulus dan sukses dalam kehidupan kamu masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Oke, anak-anak, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya pengen nanya, Pak. Ya. Nyalakan
Nyalakan camnya, nak. Kenapa kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ngasih banyak agama, Pak? Terus juga kenapa kita punya banyak agama, terus Tuhan itu ada berapa, Pak? Iya. Ada lagi yang lain? Oke, next. Yang lainnya. Silahkan. Masih Ibu kasih kesempatan lah untuk bertanya. Maksimal 3 orang. Tidak ada? Satu aja. Oke Pak, kayaknya dari tadi dari kelas 10, 11, 12 cuma 1 orang ya Pak penanyanya. Coba yang lain masih ada nggak? Ini ditanya, yang lainnya belum ada jawaban. Ayo anak-anak. Ayo yang aktif dapat hadiah loh nanti. Nggak ada? Halo? Tidak ada, Pak. Ya, oke. Ya, tadi pertanyaan dari Karvin, kenapa agama masih banyak di muka bumi ini, kemudian Tuhan ada berapa? Ya, begitu ya Karvin ya? Maksud saya tuh kenapa ya? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan nggak bikin satu agama aja, Bu, gitu? Oh, gitu. Oke. Ya, maksudnya. Iya. Mohon dijawab ya, Mister. Makasih. Luar biasa ini pertanyaan teologi ini, ya. Pertanyaan benar-benar ilmu ketuhanan, ya. Tapi saya yakin kamu yakin dengan qul huwallahu ahad, ya, bahwa Allah itu satu. Bahwa Tuhan itu satu. Terus kenapa kok banyak agama? Ya. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Sesungguhnya dari awal sampai hari ini Allah kasih ajaran satu. Allah cuma kasih ajaran satu, ya. Tetapi manusia itu ingat bahwa di muka bumi ini Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga ciptakan jin, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan sebagai apa? Sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Jadi siapa yang sebenarnya yang mengatakan agama itu banyak? Yang membuat adalah manusia sendiri. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita agama Islam ini kita ambil dari bukan nenek moyang ya, dari Khalilullah, dari Ibrahim. Kita tarik dari Ibrahim coba. Ya. Semuanya kalau kita mengkaji Al-Quran sebelum Ibrahim pun dari Hud, dari Nuh, semuanya disuruh untuk menyembah kepada Allah. Tadi coba perhatikan slide saya yang tadi saya sampaikan bahwa dari kaum Nuh, kaum Ad, Hud, Soleh dan seterusnya itu semua umat manusia cuma diminta untuk menyembah Allah. Saya coba bacakan, tadi nggak dibaca ya suratnya ya. Kamu semuanya lepas dulu. Ini ya di ayat surat 7 ayat 59 Al-A'raf, nanti kamu baca lagi tuh materi yang tadi saya kasih. Di dalam Al-A'raf ayat 59 itu, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Jadi dari dulu sesungguhnya agama yang Allah turunkan adalah agama yang hanya untuk menyembah Allah, gitu. Tetapi manusia dengan kesombongannya, dengan hawa nafsunya, dia mencari sembahan selain sembahan Allah, maka itulah akhirnya muncul nama-nama agama, gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Terus untuk apa? Ya sesungguhnya itu sebenarnya ujian bagi orang beriman, karena kata Allah dalam Al-Quran,
Kalau kami mau menjadikan kamu semua beriman, bagi Allah itu mudah saja. Semuanya beriman, mudah saja. Tapi inilah ujian bagi orang-orang yang mau memegang la ilaha illallah. Enggak semudah itu dikasih ujian. Apa ujiannya? Orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang. Ada Islam, kok ada Kristen, kok ada Hindu, ada Buddha. Ya tadi yang saya sampaikan. Mereka mencari yang mereka tidak yakin, mereka mencari yang menurut mereka benar. Maka muncullah berbagai nama-nama yang dibilang agama. Tapi sesungguhnya dari Adam sampai hari ini, Allah hanya menyeru fa'bud nih, ya, beribadahlah kepada Allah. Gitu. Hanya beribadah kepada aku, kata Allah. Jangan kepada yang lainnya. Nah, yang ada yang lainnya adalah sebagai tantangan. Kalau nggak begitu, kamu ujiannya dari mana? Kalau nggak ada yang kafir, ujian orang beriman dari mana? Nah, itu. Kalau nggak ada yang menentang, ujian orang beriman dari mana? Keimanan kamu tidak akan pernah diuji ketika semuanya sama. Nah, jadi begitulah. Seleksi siapa yang mau surga, nah gitu. Siapa yang mau neraka, ya silakan. Tinggal nanti kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Akan digiring orang-orang kafir ke dalam neraka secara berbondong-bondong. Nah, tapi orang beriman juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang beriman akan juga digiring ke surga secara berombong-rombongan. Nah, itu dalam surat Az-Zumar. Jadi, mereka ada untuk ujian bagi orang-orang beriman. Nah, main kuat-kuatan nih hari ini, ya, main kuat-kuatan. Dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur walladzina kafaru ya yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Orang-orang beriman ya mengeluarkan kamu dari kezaliman kepada cahaya, sedangkan orang-orang kafir mengeluarkan kamu dari cahaya kepada kezaliman. Nah, jadi mereka ada karena ujian untuk kita. Kalau nggak ada partner, nggak ada lawan, nggak ada kompetitor, kamu nggak akan teruji keimanan kamu. Nah, seperti itu jawabannya, Bu, ya. Terima kasih. Baik, Mister. Terima kasih. Jawabannya menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Ya, anak-anak terkait akidah memang itu adalah terkait keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendekatlah kepada Allah, insya Allah akan dikuatkan akidah kita dan kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Percayalah dalam suratnya kan ada Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus juga menjadi akidah kita di surat Al-Ikhlas. Oke, itu saja mungkin materi akidah kita hari ini. Insya Allah memang dengan waktu yang 45 menit ini tidak puas ya kita untuk menerima ilmunya. Justru dengan tidak puas itu kita akan semakin mencari tahu, semakin ingin tahu dan semakin memperdalam ilmu kita dan semakin muhasabah bahwa hakikat kehidupan kita adalah untuk selamat di dunia dan juga di akhirat karena kehidupan yang kekal adalah di akhirat nanti. Itu saja Mr. Nawawi, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for your all attention. Pardon me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi terkait kegiatan intensif karakter building. Kalian jangan lupa untuk merangkum setiap materi yang disampaikan. Dan nanti siang kita akan ada materi sejarah untuk kelas 12 di 2:30. Perhatikan Zoom meetingnya ya. Dan tetap masih memakai seragam lengkap ya untuk Zoom meeting. Biasakan untuk menyalakan kamera sesuai peraturan yang ada. Dan kemudian upload
di ruang BBID seperti yang telah disediakan oleh guru agama masing-masing, rangkuman yang telah kalian rangkum di materi ICB hari ini. Itu saja. Terima kasih Mr. Nawawi, terima kasih wali kelas yang mendampingi dari awal sampai akhir, dan terima kasih anak-anak yang sudah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Mr. Nawawi, nggak haus ya Mr. 3 kali berturut-turut. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.